Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat, bukan? Saya harap demikian. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa dengan harapan apa yang akan kita lakukan tetap bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat kelas 6, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, karena kita tahu musim sekarang ini tidak tentu. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan minum vitamin. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita kembali akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Untuk kegiatan awal di tema 1 subtema 1 kita akan mulai dengan muatan PPKN di KD 3.1 dan 4.1. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, kita tahu bahwa sila pertama semua pasti tahu bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, sila pertama khususnya di sini, yang pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua mensyukuri segala yang ada di alam semesta, mengakui kebebasan memeluk agama, dan di sini menghormati dan saling menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Ini merupakan contoh penerapan sila pertama di sekolah, yaitu berdoa sebelum belajar. Itu juga merupakan salah satu contoh penerapan sila pertama di sekolah. Sila kedua, Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Jadi sila kedua maknanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Jadi nilai-nilai yang terkandung, yang pertama mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Jadi kita akui di dalam Pancasila itu adanya pengakuan persamaan derajat. Jadi semua manusia itu sama. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Jadi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian adanya sikap tenggang rasa, sikap saling menghormati, saling menyayangi sesama manusia, juga gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Seperti ini contohnya. Ini ada bantuan kemanusiaan untuk yang terkena dampak COVID-19. Jadi kita bahu-membahu saling tolong-menolong bagi warga yang terdampak COVID-19. Itu merupakan salah satu contoh juga sila kedua. Ya, jadi melakukan kegiatan kemanusiaan. Atau semisal kita ketika melihat seorang pengemis, kita memberi sesuatu pada pengemis tersebut, itu juga merupakan penerapan sila kedua Pancasila. Kita lanjutkan pada muatan SBDP di tema 1 subtema 1 pembelajaran 2 ini, mengenal karya seni patung. Jadi patung adalah karya seni 3 dimensi. Jadi 3 dimensi yang meniru bentuk manusia bisa, atau hewan, tumbuhan, atau apapun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Jadi tekniknya bisa nanti teknik memahat, teknik cetak. Bahan-bahannya pun bisa dari tanah liat misalnya, atau dari batu misalnya. Nanti banyak sekali tekniknya dan juga bahan-bahannya. Atau yang paling sederhana, kita misalkan membuat patung dari bubur kertas. Jadi kertas-kertas bekas yang sudah tidak terpakai itu kita buat patung, itu juga bisa. Tingkat yang lebih rumit tentunya kita membuat patung dari batu dengan teknik pahat. Selain batu juga bisa kayu dengan teknik pahat. Yang teknik memahat juga bisa menggunakan kayu.
Ini contoh patung yang ini ada di Indonesia. Ini patung pahlawan revolusi. Ini patung yang ada di Borobudur. Fungsi patung, jadi fungsi patung itu sarana ibadah untuk agama tertentu. Misalnya di Borobudur, jadi Borobudur itu dipakai untuk sarana ibadah juga. Mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa, seperti yang dicontohkan di tadi. Nah, ini mengenang peristiwa. Jadi ini mengenang peristiwa sejarah. Kemudian pelengkap konstruksi bangunan. Jadi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Penghias bangunan, taman atau tempat lainnya serta dinikmati keindahan bentuknya. Nah, seperti ini patung Monas. Monas ini ikon atau lambang yang ada di Jakarta ini. Jadi ini juga termasuk dari patung. Jadi fungsi patung yang pertama ada sarana ibadah untuk agama tertentu. Misalkan ini patung di Borobudur ini sebagai tempat sarana ibadah juga. Atau tadi sudah saya contohkan mengenang peristiwa jasa para pahlawan bersejarah sebagai pelengkap konstruksi bangunan, penghias bangunan, taman atau lainnya, dinikmati keindahan bentuknya. Jadi saya kira patung ini sudah anak-anak sering temui. Jadi fungsi patung sudah dijelaskan, ada 5 fungsi di sini. Baik, kita lanjut pada tugas hari ini. Tugas hari ini yaitu ini sudah disediakan beberapa gambar 1, 2 ini per kelompok, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar di sini. Nanti anak-anak kumpulkan gambar-gambar tersebut, tidak perlu dicetak. Yang dibuat adalah tabelnya. Jadi anak-anak nanti membuat tabel ini perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Kemudian perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Anak-anak tinggal kumpulkan. Misal gambar 1 ini sesuai dengan sila keberapa? Gambar 1 sesuai dengan sila pertama. Berarti nanti kita tulis di sini perilaku yang sesuai perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, gambar 1 gitu ya. Misalkan yang ke-8 ini sesuai sila keberapa? Gambar ke-8 ini sila ke-2 misalnya, kita tulis sila kedua, gambar 8 begini misalkan. Jadi nanti dikelompokkan masing-masing gambar itu sesuai dengan itu apakah sila 1 ataukah sila ke-2 begitu ya. Itu tugas yang pertama. Nanti ada 8 gambar. Di sini kita kumpulkan. Jadi tabelnya yang dibuat. Kalau gambarnya tidak perlu digambar ya. Gambarnya tidak perlu digambar, tidak perlu juga dicetak. Cukup membuat tabel ini, kemudian anak-anak cek gambarnya di sini. Misalnya gambar 2 ini masuk sila keberapa? Dimasukkan di tabelnya. Gitu ya. Tugas kedua, di sini ada beberapa patung, gambar patung. Jadi anak-anak cukup ini ada 3 pertanyaan, 1, 2, 3. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut. Kemudian menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Tadi sekilas saya jelaskan. Jadi saya ulang lagi. Tugas yang pertama ini ya sudah ya. Ini tugas yang kedua. Hasil tugas nanti dikirim sama ke ini bagian bit.ly garis miring bit.ly garing atau garis miring tugas garis bawah ini K-nya besar, U-nya juga besar ya. Nanti saya tunggu tugas ini selambat-lambatnya pukul 12 hari ini. Baik anak-anak sekalian, anak-anak hebat kelas 6, kita lanjut diskusi. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan silakan tanyakan di WA group. Saya kira cukup penjelasan saya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.